Oke, Rahayu Sakum Kemati, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Hong Wilaheng Mas Tono Mosidam Sekarang Bawono Langgeng. Saya bertemu dengan saudara saya NTT dan perlu saya untuk bertanya. Kalau selamat paginya apa tadi? Ilhana, selamat Ilhan. Ilhana. Pagi itu Ilmeha. Hilmeha. Oke, Hilmeha, selamat pagi. Nah, saya bersama eh, Bapak Lukas Dari Alor Pantar Tuntuli. Alor Pantar Tutulis. Bisa diceritakan sebelum datangnya agama Nasrani atau Kristen sana, ada nggak ajaran nenek moyang yang ada di tempat sampean? Maksudnya ajaran agama apa? Agama nenek moyang. Kalau agama ceritanya Ah, itu sih saya belum sempat tanya ke mendalam. Ya, Belum pernah nanya sampai situ. Oke, terus Kalau cerita menurut orang tua yang dulu-dulu itu oke. sebelum agama masuk itu mereka menyembah kayak apa yang mereka mau itu mereka sembah itu. Oke. Kayak ya mungkin batu, kayu, apa yang mereka meyakinan bahwa itu bisa membawa berkat. Apa namanya? Itu Kepercayaan itu apa? itu yang aku belum pernah nanya sampai mendalam. Namanya apa? Masih ada nggak orang-orang seperti itu? Masih ada ya? Kalau orang tua dulu udah meninggal. Soalnya saya merantau ini sudah 25 tahunan. Ada di Surabaya ini. Merantau bukan di Surabaya saya. Jakarta sampai Sumatera. Oke. Sampai di Bagan Siapi-Api. Baru terakhir ini Surabaya. Sebelum saya masuk Surabaya dulu baru saya merantau lagi, cari kerja lagi. Oke. Sampai di Jakarta saya kerja. Sebelum itu saya kerja bangunan dulu. Habis itu saya sudah jadi sopir. Saya keliling sama bos saya order barang, keliling Bandung, Jakarta, Palembang sampai Aceh waktu itu. Kalau pulang ke desa, ada nggak barang-barang kuno yang masih disembah oleh orang-orang di sana, oleh nenek moyang? Kalau di daerah saya, Ya, Alor. tempat kampung saya, Alor Pantar Tuntuli, Ya. itu sekarang ini sudah gak ada karena agamanya sudah masuk. Oke. Jadi cerita menurut orang tua yang beberapa itu sebelum agama masuk itu ada yang menyembah ini menurut kepercayaan mereka masing-masing. Setelah agama masuk ada yang kakak adik itu ada pilihan Suruh memilih agama. Jadi agama itu ya ini satu kakak adik loh, kandung. Iya. Jadi ada yang milih agama Islam, ada yang agama Kristen. Jadi saling toleransi. Menjaga toleransi. Jadi yang Islam dia itu bisa bangun gereja. Dia bangun gereja, yang Kristen bangun masjid. Sambil ada marga itu. Marga itu yang membuat menyatu. Jadi tidak ada untuk kayak daerah lain ada bentrokan masalah agama. Berarti marga itu yang bisa menyatukan. Berarti ada rapat adat dong? Iya, ada. Misalnya istilah kita mau membangun masjid itu dari nenek moyang yang dari Muslim, mereka itu kan kakak adik. Ya. Itu bisa undang yang Kristen. Nanti yang Kristen turut membantu. Terus yang Kristen kalau bangun gereja, yang Islam naik bangun. Tapi kalau nenek moyang tempat semua kan dulu kan ada tempat kumpulnya adat itu, ada nggak tempat khususnya? Ada tempat khusus. Kalau tempat saya ada, itu namanya Doru.
Doru. Doru. Oke, ini catat ya, tempat berkumpulnya masyarakat Alor, adat Alor di Doru. Doru itu kalau kayak bundaran gitu ya. Ya, betul, Sipa Pardi. Jadi nanti kalau ada persatuan adat itu orang sana biasanya bikin pesta Lego-Lego. Oh, oke. Lego-Lego. Apa pesta Lego-Lego itu bentuk tarian atau upacara? Tarian. Jadi tempat saya yang kalau khusus kampung saya Tuntuli itu suku yang terkenal itu suku yang ini tuh Mandola. Suku Mandola. Itu yang anggap istilah dia itu kepala suku di kampung itu. Jadi panggilan kepala suku itu Mandola. Itu tokohnya di sana. Mandola. Jadi semua harus patut menghargai dia. Apa yang dia katakan itu kita harus tunduk dan menghargai. Itu dipilih oleh rapat adat. Oke. Dan Mandola itu dari marga apa? Kalau Mandola itu dari marga Klaping. Tapi kita ada Mandola sama, kalau saya suku Maika gabung sama Mandola. Jadi satu ikatan. Berarti ini pemirsa, kekuatan adat, ini saya sampaikan, kekuatan adat bisa mempersatukan semua unsur segala kepentingan. Dan agama pun dirapatkan dalam rapat adat. Jadi kebudayaan ini, kita katakan bahwa kebudayaan ini tinggi sekali, mampu untuk meredam persoalan-persoalan perselisihan antar agama. Jadi kalau dikatakan bahwa kebudayaan itu adalah tinggi, hukumnya di bawahnya adalah agama, betul. Ini terbukti di Alor. Seluruh kabupaten Alor itu pakai marga, maupun Muslim maupun Kristen. Pakai marga supaya bisa menyatukan bahwa ini saudara saya, ini om saya, ini kakek saya, gitu. Jadi kita nggak bisa saling tukaran masalah agama, ini nggak bisa, karena satu nenek moyang. Oke. Gitu. Jadi gini Pak, kalau Bapak kalau suatu saat nanti ya. Kalau sudah ini tinggal cek nama saya. Nama saya Lukas Ledang di Facebook. Ada ponaan saya, saudara saya punya anak namanya Ija Ledang, Tima Ledang, itu sama. Jadi saya anggap saja itu sudah bukan, itu memang dari aturannya nenek moyang. Itu saudara saya semua. Ini betul bahwa aturan leluhur, aturan adat istiadat di Alor sangat dipertahankan karena bagian dari mempertahankan ekosistem kebudayaan. Dan saya diberikan contoh oleh Pak Lukas Ledang bahwa di NTT kekuatan kebudayaan adalah kekuatan kultural yang terstruktur dan masif yang mampu bisa meredam konflik-konflik intoleransi. Iya, benar. Oke. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih. Kalau bahasanya sana terima kasih itu apa? Apa bahasa sana? Terima kasih ya. Lupa sama bahasa Alor. Terima kasih itu saya juga lupa ya. Iya. Motor sekelangkong ki. Kalau bahasa Maduranya itu motor sekelangkong. Madura kan motor selangkong. Iya, kalau bahasa Alornya apa? Lupa. Orang suku Lodang kamu. Ya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan sebagai pembelajaran buat kita semua bahwa kebudayaan itu adalah tinggi di atas semua kepentingan keagamaan, politik, hukum, dan ekonomi. Karena aturan adat mampu merumuskan bagian-bagian penting dari kehidupan sosial. Terima kasih, Puji Astunggara, Rahayu Sagung.